Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, langsung saja untuk itunya. Saya Dava Givari Lubis akan menjelaskan, mempresentasikan, membaca alat ukur dari tugas Pak Fatahul. Langsung saja. Jangka sorong. Alat ukur sorong bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam bagian luar pipa, dan untuk mengukur kedalaman suatu bejana yang sempit. Jangka sorong terdiri dari dua bagian utama, yaitu rahang tetap dan rahang sokam. Rahang tetap dilengkapi dengan skala Nonius atau Vernier, yang diambil dari nama penemu yang pertama kali menemukan jangka sorong, yakni Pina Vernier. Jangka sorong memiliki ketelitian pengukuran sampai dengan 0,1 mm. Pada perkembangan selanjutnya, ada jangka sorong yang memiliki ketelitian sampai dengan 0,05 mm, 0,02 mm, dan jangka sorong digital dengan ketelitian 0,01 mm. Untuk bagian-bagian jangka sorong, rahang dalam atau rahang atas biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam. Baut pengunci rahang agar tidak bergeser saat membaca pengukuran. Skala utama atau standar metrage atau inch, tangkai ukur kedalaman, skala utama, standar internasional milimeter, skala Vernier atau skala Nonius untuk membaca akurasi hingga 0,05 mm, rahang luar atau rahang bawah untuk mengukur utama. Untuk skala utama, membaca skala utama adalah lihat di gambar di atas adalah 2,1 mm atau 2,1 cm. Garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier persis di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Membaca skala Vernier, lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan suatu garis pada skala Vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Vernier. Jadi, skala Vernier yang terukur 0,3 mm atau 0,3 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm. Hasilnya 21,3 mm atau 2,13 mm. Ini untuk contohnya. Jangka sorong ada dua jenis, jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Micrometer sekrup. Micrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup terakalibrasi dengan tingkat kepresisan 0,01 atau 10 pangkat milimeter. Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Gascoigne pada abad ke-17. Karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong, penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Meskipun mengandung kata mikro, alat ini tidak dapat digunakan untuk menghitung benda dengan skala mikrometer. Kata mikro pada alat ini dari bahasa Yunani mikros yang berarti kecil, bukan skala mikro yang berarti 10 pangkat min 6. Ini adalah contoh jangka sorong. Micrometer. Anvil ada bagian-bagian anvil, spindle, lock nut, slave, thimble, dan cathead. Poros tetap anvil. Bagian poros yang tidak bergerak. Objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini adalah bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Poros geser atau disebut dengan spindle, poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh thimble. Pengunci. Lock nut, bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Sleeve, bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Thimble, bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Ratchet, bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan penggerakan lebih perlahan dibanding menggerakkan thimble. Rangka atau frame, komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikrometer sekrup. Rangka mikrometer sekrup dibuat tebal agar kokoh dan mampu menjaga objek pengukuran tidak bergerak, bergeser, atau berubah bentuk. Cara penggunaannya, objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Setelah itu, bagian thimble diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros bergeser. Bagian ratchet.
dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros-poros geser secara perlahan. Setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala Nonius. Untuk skala utama, dapat dilihat bahwa posisi timbal telah melewati angka 5. Di bagian atas dan bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip 0,55. Artinya, pada bagian ini dapat dihasilkan pengukuran 5 plus 0,5 mm. 5,5 mm. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm. Dikarenakan terlewati 5 strip di atas garis horizontal dan 6 strip di bawah garis horizontal, maka total jarak adalah 5 plus 6 dikali 0,5 mm, hasilnya 5,5 mm. Pada bagian kedua terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di skala Nonius. Artinya, pada skala Nonius didapatkan tambahan panjang 0,28 mm. Maka hasil pengukuran mikrometer sekira pada contoh ini adalah 5,5 ditambah 0,28 sama dengan 5,78. Hasil ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Ini untuk contoh. Skala utamanya adalah 4 mm, skala Noniusnya 0,30 mm, maka hasil pengukuran skala utama ditambah skala Nonius sama dengan 4 ditambah 0,3 sama dengan 4,3 mm. Contoh satu lagi, skala utama 1,5 mm, skala Nonius 0,3 mm, maka hasil pengukuran skala utama ditambah skala Nonius sama dengan 1,5 ditambah 0,3 sama dengan 1,8 mm. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.